206. Yang Hayong mulai berbicara dengan sungguh-sungguh dengan Abyssal Black Flame Dragon dan tertawa senang. Saya menyaksikan Yang Hayong dan sedikit memarahinya. Apa yang lucu? Lucu berbicara dengan anak ini. Yang Hayong adalah orang aneh yang memperlakukan rasi bintang peringkat tinggi sebagai teman, tetapi yang lebih konyol adalah bahwa Abyssal Black Flame Dragon telah mengirim balasan. Si brengsek ini hanya peduli pada Han Suyong, jadi mengapa dia menanggapi pesan yang salah? Kemudian seakan membela naga hitam, Yang Hayong menggelengkan kepalanya. Kurasa dia bukan orang jahat sepertimu. Omong kosong apa ini? Apakah Anda jatuh cinta padanya? Petik 2. Dia lebih lembut ketika berbicara daripada yang kamu pikirkan. Lemah lembut. Bajingan yang menjawab anak sekolah berumur 15 tahun itu lembut. Petik 2. Saya bertanya-tanya apakah saya harus menjelaskan konteks buruk ketika Yang Hayong menjawab, dia menjawab karena saya berusia 15 tahun. Apa? Dia menjawab karena kamu berumur 15 tahun. Sampah yang sangat lengkap. Petik 2. Saya tahu bahwa Abyssal Black Flame Dragon kejam dan hambar, tetapi saya tidak tahu dia memiliki preferensi seperti itu. Tiba-tiba aku agak khawatir untuk Han Suyong. Mengapa kamu begitu gelisah? Dia senang punya teman. Dia bilang dia berumur 15 tahun. Petik 2. Omong kosong apa? Saya tidak tahu berapa usianya, tetapi apakah ada konstelasi berusia 15 tahun? Petik 2. Pada saat ini, suasana tiba-tiba muncul di benak saya. Rasi bintang yang hidup dalam aliran bintang yang kekal terbiasa membatasi diri mereka dalam kerangka kerja tertentu untuk melindungi perasaan diri mereka. Contoh representatif adalah usia. Mereka cenderung mentransfer diri ke usia tertentu dan berpikir mereka seusia itu. Jangan katakan padaku, meski begitu, bukankah umur 15 tahun terlalu banyak? Benarkah? Kemudian terdengar teriakan dari dalam ruang pertemuan. Itu adalah Han Myungo. Aku berbalik dan berbicara kepada Yang Hayong yang terkejut. Aku harus bicara dengannya. Saya akan kembali sebentar lagi. Petik 2. Aku tahu. Apa yang harus saya tanyakan? Petik 2. Biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun, dia bukan seorang pejuang. Saya lebih suka Anda berbicara dengan orang lain. Apakah Anda tidak memiliki daftar yang saya berikan sebelumnya? Coba lagi. Petik 2. Yang Hayong mengangguk. Saya gelisah setelah melihat ekspresinya yang bersemangat, tapi saya pikir itu akan baik-baik saja. Ini awalnya kemampuannya. Bangkitnya tembok unidentifit sedikit lebih cepat dari novel aslinya, tapi ini yang terbaik untuk saat ini. Revolusi kompleks industri tidak mungkin tanpa bantuan tembok. Saya membuka pintu ke ruang pertemuan. Han Myungo baru saja bangun dan dipenuhi keringat. Kenapa aku pingsan? Aku diam-diam menutup pintu ruang pertemuan dan menjawab, kamu pingsan setelah mengingat rasa sakit saat melahirkan. Keringat mengalir di wajah Han Myungo seperti dia memiliki mimpi buruk. Itu dia. Asmodes mungkin mengutukmu juga. Bajingan itu. Han Myungo mengungkapkan kebenciannya pada Raja Iblis lebih langsung dari sebelumnya. Awalnya itu adalah hal yang berbahaya, tapi sekarang dia telah meninggalkan pandangan Asmodes berkat pedang pemenggalan Iblis 4 Yin. Saya menarik kursi lagi dan duduk kembali. Dengarkan lagi. Anak apa yang kamu lahirkan dan mengapa kamu menerima bantuan Asmodes? Petik 2. Petik 2. Pertama-tama aku harus menjelaskan mengapa aku punya anak. Aku punya ide kasar. Apakah karena penjaga gelap yang kita lawan sebelumnya? Petik 2. Tepat sebelum kita berpisah, Han Myungo telah dipengaruhi oleh tentakel parasit penjaga gelap. Biasanya, hal seperti itu tidak selalu berarti konsepsi spesies setan, tetapi itu terjadi langsung dengan Han Myungo. Bukan itu masalahnya. Bukan karena penjaga gelap yang saya punyai anak. Petik 2. Kemudian, itu karena kutukan. Kutukan Asmodes memberikan pukulan terakhir pada Han Myungo yang terinfeksi oleh penjaga gelap. Kutukan Asmodes menghabiskan probabilitas untuk menyadari hal paling mengerikan yang dipikirkan target. Dengan kata lain, saya mengerti. Omong-omong, apakah itu mungkin? Tubuh seorang pria melahirkan. Petik 2. Jangan bertanya tentang bagian itu. Aku mengangguk ringan. Itu adalah kesopanan minimum untuk penatua yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Kami terdiam sesaat. Tiba-tiba terasa aneh bahwa saya sedang berbicara dengan Han Myungo seperti ini. Kim Dokja berpikir, itu adalah perasaan yang aneh. Sebelum kehancuran datang, Han Myungo adalah orang yang membuat hidup sulit bagi pekerja kantor Kim Dokja. Dia adalah salah satu bos peringkat atas yang harus dihindari. Tentu saja, ada hari-hari seperti itu. Itu adalah saat ketika saya merasa pahit atas 3.000 bentoto serba dan ketika saya harus menghitung setiap bit dari gaji bulanan saya. Sekarang hari-hari itu hilang. Kim Dokja dan Han Myungo bukan lagi pekerja kantoran dan kepala departemen. Sebaliknya, mereka berbicara tentang Raja Iblis. Kim Dok, tidak, Yo Jong Hyuksi. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Petik 2. Saya sedikit bingung dengan kata-kata Han Myungo yang tiba-tiba. Aku tidak tahu. Saya telah belajar. Sebenarnya, sulit untuk mengatakan apakah Han Myungo harus disebut ibu atau ayah, tetapi saya memutuskan untuk pindah karena ini bukan yang penting. Han Myungo memiliki ekspresi serius. Itu menyakitkan. Kata-kata itu terdengar jauh lebih menyakitkan daripada pernyataan Han Myungo sebelumnya. Aku juga senang.
Aku menatap Han Myungo dengan terkejut. Pada saat ini, saya menyadari identitas perasaan aneh saya. Mungkin saya tidak mau mengakuinya. Semua orang berubah. Apakah mereka baik atau jahat, anak-anak atau orang dewasa? Dia adalah putri yang sangat cantik. Aku ingin sekali melihatnya. Apakah dia ada di dunia setan? Petik 2. Sekarang dia tidak bersamaku. Ekspresinya menjadi gelap dan aku punya firasat. Kemudian, ceritanya panjang. Maukah Anda membantu? Petik 2. Katakan padaku dulu. Saya ingin mendengar cerita Anda. Petik 2. Han Myungo tidak datang langsung ke rumah Raja Iblis. Di tempat yang saya tidak tahu, kisah Han Myungo berlanjut. Dia mengambil putrinya dan memecahkan skenario sendirian. Tangkap bendera. Perang Raja-Raja. 5 bencana. Saya tidak percaya cerita seperti itu terjadi di tempat-tempat yang tidak bisa saya lihat. Saya tidak percaya bahwa Han Myungo dapat menunjukkan pengabdian yang begitu besar kepada seseorang. Di sisi lain, saya harus mengakuinya. Saya bukan lagi Kim Dok-ja tua. Pria di depanku bukan Han Myungo tua. Saya tidak tahu apakah kelahiran anaknya adalah pemicunya. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa Han Myungo telah berubah. Itu sulit. Ya, itu sulit. Saya hampir mati berkali-kali. Pada akhirnya, saya jatuh ke dalam krisis yang tidak bisa saya hindari. Petik 2. Dia akhirnya didorong ke tepi jurang ketika skenario Dark Castle belum secara resmi dimulai. Han Myungo dikelilingi oleh setan dan bangsawan iblis dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membela anaknya. Kemudian dia berdoa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia berdoa agar seseorang melindungi anaknya. Jika anak ini hidup, dia akan melakukan apa saja. Yang mengejutkannya, sebuah kehadiran menjawab doanya. Anak yang cantik. Itu Asmodes. Petik 2. Apakah Raja Iblis mencuri anakmu? Saya merasa tidak enak karena hal-hal buruk yang saya bayangkan. Asmodes adalah Raja Iblis kemarahan dan nafsu. Jelas apa yang akan terjadi jika seorang anak memasuki tangannya. Namun, ekspresi Han Myungo tenang. Dia aman. Bagaimanapun, dia adalah anak yang lahir dari kutukan Asmodes. Dan, Raja Iblis tidak dalam situasi di mana dia bisa menyentuh putriku. Petik 2. Apa artinya? Raja Iblis telah menjadikan putriku, tubuhnya yang menjelma. Saya sepertinya tahu apa yang terjadi. Itu mungkin iseng tetapi Raja Iblis Asmodes menjadikan anak Han Myungo salah satu dari tubuh inkarnasinya. Sebagai salah satu orang tua anak itu, Han Myungo diberi gelar iblis yang mulia. Petik 2. Begitulah cara aku menjadi iblis. Setelah mendengar ini, saya merasa bahwa hidup Han Myungo sangat sulit. Hidupnya mungkin dianggap berhasil karena ia mendapat gelar tetapi mungkin dianggap gagal karena anaknya diambil. Mata Han Myungo suram saat dia membuka mulutnya lagi. Aku ingin menyelamatkan putriku. Sejenak, saya pikir saya salah dengar. Apa yang dia inginkan? Aku tidak akan berbicara panjang lebar. Tolong aku. Aku tidak akan melupakan rahmatmu jika kamu membantuku sekali ini. Petik 2. Apa situasi ini tiba-tiba? Dia memfilmkan sebuah teater kehidupan sendirian dan sekarang dia ingin aku membantunya. Kamu sudah lama memperhatikanku dan seharusnya tahu dengan baik. Saya adalah manusia yang pengecut. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya akui. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Tadi malam berada di luar harapan saya. Saya takut tetapi sebenarnya saya tidak menyakiti siapapun. Algojo sangat senang dengan penampilan Wali dan melakukan apa yang mereka inginkan. Petik 2. Han Myungo bersumpah-sumpah keberadaan dan tidak bisa berbohong padaku. Maka ini bukan bohong. Saya memutuskan untuk merespons secara rasional. Aku minta maaf tapi aku tidak punya rencana untuk melawan Asmodes. Ini akan menjadi rumit jika salah satu dari 72 Raja Iblis hilang. Itu akan menarik pasukan asing ketika revolusi bahkan belum dimulai. Reaksi Han Myungo selanjutnya mengejutkan. Kamu tidak harus bertarung dengan Asmodes. Anda hanya harus terus melakukan apa yang Anda lakukan. Mulai revolusi dan bunuh Adipati. Saya akan membantu Anda. Petik 2. Apakah kamu tidak di pihak Duke? Awalnya itu masalahnya. Sekarang semuanya menjadi seperti ini, saya pikir tidak apa-apa untuk membantu Anda. Petik 2. Maksud kamu apa? Asmodes tidak ingin aku membantu Adipati. Dia punya saran untuk saya. Jika saya membuat cerita yang dia inginkan, dia akan mengembalikan putri saya. Karena itulah saya melekatkan diri pada Duke Siswitz. Petik 2. Bagian ini tidak ada dalam novel aslinya. Tidak heran. Sejak awal, Han Myungo tidak hadir dalam novel. Saya berjuang sejenak sebelum bertanya, cerita apa yang diinginkan Raja Iblis? Raja Rilem Iblis ke-73. Han Myungo perlahan mengangkat kepalanya dan menatapku. Mata Han Myungo persis sama dengan pewawancara pada hari aku bergabung dengan Minosoft. Raja Iblis. Dia menyuruhku untuk membuat Raja Iblis ke-73 dengan tanganku sendiri. Yo Jong-hyuk mulai di langit malam dengan mata acuh tak acuh. Langit dengan rasi bintang yang berbeda dari bumi terlihat. Tubuh Yo Jong-hyuk bersandar pada Heaven Saking Sword terlihat lebih kurus dari biasanya saat dia menghitung bintang-bintang. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya terluka. Ada monster kelas 2 yang baru saja dikalahkan berbaring di depannya. Petik 2. Skenario ke-15 selesai. Planet Lugratia.
Yo Jong Hyuk datang ke sini melalui skenario pribadi dari salah satu rasi bintang dunia ini. Awalnya, dia akan melanjutkan dengan skenario bumi. Namun, ia memiliki rekan yang kuat dalam regresi ini dan memutuskan untuk menyerahkan skenario kepada mereka. Situasi ini tumbuh lebih cepat daripada regresi sebelumnya. Itu benar baginya untuk menimbun kekuatannya ketika dia bisa. Kekuatan saat ini tidak akan cukup jika ia memasuki skenario di tahun 20-an. Aku harus lebih kuat. Itu sebabnya Yo Jong Hyuk mengganti skenario utama dengan skenario pribadi, sejak skenario utama ke-11. Dia juga memilih skenario pribadi yang paling sulit dengan hadiah terbanyak. Kadang-kadang dia bahkan menantang skenario pribadi yang terlalu ceroboh untuknya. Berjuang, bertarung dan bertarung lagi. Seperti biasa, dia melatih dan melatih tubuh dan jiwanya. Dia pikir itu akan mengisi sedikit rasa kehilangan yang tidak bisa dia mengerti. Anehnya, semakin ia bertarung, semakin besar kekosongan jadinya. Rasi bintang, Hakim Setan Api, memandangmu dengan sedih. Yo Jong Hyuk mengerutkan kening dan menatap langit. Hakim Api Setan. Yo Jong Hyuk tidak tahu mengapa rasi ini sering datang baru-baru ini. Itu adalah rasi bintang yang jarang dia hubungi. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menanyakan mengapa Anda tidak mencari Kim Dokja. Kim Dokja sudah mati. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menggelengkan kepalanya sambil menahan air mata. Yo Jong Hyuk tidak mengerti mengapa sebuah rasi bintang begitu berkutat pada kematian satu inkarnasi. Hal yang tidak dia mengerti adalah pesan selanjutnya. Kemasyhuran Anda menyebar di alam iblis ke-73. Lagi. Pesan itu tak terlupakan. Yo Jong Hyuk tidak tahu mengapa ketenarannya meningkat di tempat yang jauh seperti realm iblis ke-73. Pada awalnya, dia pikir Kim Dokja masih hidup dan menyamar sebagai dirinya. Namun, bahkan jika Kim Dokja masih hidup, tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini. Tunggu, mungkin Kim Dokja masih hidup dan dalam bahaya. Mungkin Kim Dokja masih hidup. Mungkin dia hidup sendirian di cakrawala cerita tanpa skenario dan melampaui nasib sial itu. Jadi, dia selamat. Mungkin dia meminta bantuan. Pria itu, yang selalu bergerak maju sendiri, dalam bahaya dan meminta bantuan untuk pertama kalinya. Tidak ada cara untuk meminta bantuan jika tidak ada saluran sehingga. Ekspresi Yo Jong Hyuk menjadi rumit saat dia menatap langit. Alam iblis ke-73. TL, Rainbow Turtle.